Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Ya, kembali lagi di channel Faiz Ramadhani bersama host kalian, Faiz ya, karena memang aku yang punya channel ini sih. Akhirnya setelah mungkin hiatus atau emang aku jarang upload aja kali ya. Kayaknya ini eh, mungkin jadi apa ya perdana gitu buat aku rekaman lagi ya, karena memang sudah mungkin hampir 1 atau 2 bulan aku nggak upload apapun kecuali yang teaser itu. Nah sebenarnya teasernya itu tuh eh, sebenarnya ada videonya, cuman aku masih belum ada waktu dan belum ada niat ya buat lanjutin video itu. Dan itu sudah kerekam hampir 2 jam, jadi ya makin lama makin males juga ya kayak gitu. Kecuali kalau video kayak gini nih yang aku cuman rekam terus ya udah tinggal upload gitu. Jadi ini bener-bener apa namanya ya langsung rekam dan langsung upload gitu. Oke, jadi welcome back teman-teman yang para subscriber setia ya. Jadi ini di masih tempat yang sama. Jadi liburan kemarin aku pulang ke Bekasi dan aku nggak sempat buat rekam di sana karena ya susah aja, karena di sini ada monitor monitor kedua ya. Jadi aku lebih prefer buat rekaman di sini saja dan bikin konten selama aku kuliah kayak gitu. Oke, jadi kita akan live coding ya, teman-teman. Sebenarnya bukan live coding sih, tapi lebih ke apa ya? Ya belajar bareng code with me lah gitu kalau kalian tahu lah. Oke, jadi tema kali ini adalah code with me ya. Jadi aku bakal ngenalin ke teman-teman salah satu website yang mungkin jadi rujukanku buat belajar programming, belajar coding. Ya, itu adalah W3 School. Pasti teman-teman yang sudah berpengalaman dalam programming atau ngoding atau bikin 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 website atau apa gitu, pasti pernah paling nggak sekali lah buka W3 School nih kayak gitu. Oke, langsung aja ya aku buka. Oke, oh sini jangan gak usah dilihat, w3school.com. Kelihatan nggak ya teman-teman? Oke, jadi kali ini kita akan belajar Python ya, pakai Python aja karena menurutku selain JavaScript ya, Python itu cenderung friendly ya. Walaupun sebenarnya ada penggunaan sintaks yang tidak terlalu familiar ya. Mungkin bagi yang suka web programming kalau belajar Python tuh agak sedikit gimana gitu. Contohnya lihat aja kayak gini, if-nya tuh nggak ada kayak apa ya, nggak ada pakai kayak gini kayak JavaScript kayak gini nih, kayak gitu nggak ada kurung keritingnya, istilahnya kayak gitu. Aku gedein dikit deh. Nah, sip. Oke, sekarang kita learn Python. Nah, sudah. Kalau sudah masuk, ya ya udah sih. Ini tinggal kita baca aja. Pertama, Python is a popular programming language. Jadi Python ini sebenarnya kalau di kalangan orang programmer itu tuh paling nggak pernah lah, paling nggak pakai sekali gitu. Walaupun cuman ngetik print hello world aja, kayak gitu. Oke, jadi ini karena apa ya, live coding ya dan code with me. Jadi kalau kalian mau ada yang sambil ngopi, ada yang sambil minum, silakan. Aku berharap sih ada internet kenceng ya, jadi bisa live streaming sekalian. Karena berhubung internet di kosku nggak terlalu kenceng. Ya jadi aku cuma bisa rekaman terus diupload di YouTube. Oke, jadi yang pertama kita, dan ini semuanya nggak akan aku ini ya, nggak semuanya nggak akan aku coba ya, kan aku with me ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar teman-teman. Jadi yang pertama sebelum kalian mengetik dan coding Python, kalian pertama kali harus download Python dulu ya. Kalau mungkin yang pakai Ubuntu atau yang pakai eh, iOS maybe, kalau mungkin sudah ada bawaan dari sana ya. Tapi kalau belum ya kalian download dulu Python ya. Kayak gitu. Di sini download. Sekarang versinya 3.10 kayak gitu. Jadi kalian download aja. Ya kayak gitu. Terus untuk mengecek kalau udah ke install itu adalah kalian tinggal buka CMD kalian, terus kalian ketikkan ini
Python, karena ini Python 3 ya, jadi ini Python 3 aja. Terus ketik ini dash dash version. Oh sorry, oh nggak usah pakai 3. Nah, kalau sudah muncul kayak gini ya berarti Python sudah terinstall ya di ini kalian. Seperti itu. Cukup? Oke. Dan tambahan lagi kalau kalian pengen pakai library ya, library kayak NumPy, Pandas. Nah, ya, library itu apa di dalam Python nanti mungkin kapan-kapan aku bisa jelasin, dan aku pengen baca-baca juga karena aku nggak terlalu paham betul dengan Python ya kayak gitu. Kalian coba install pip. Pip itu package manager buat Python ya. Jadi kita cek dulu apakah sudah terinstall. Oke, sudah terinstall ya teman-teman. Jadi bukan di Linux ya. Kalian juga bisa download pip. Pip download. Gampang kok downloadnya. Nah, ini tinggal download. Ini ada Windows nih. Tinggal kayak gini aja. Oke, cukup. Sip. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah sebelum kita ini tutorial ya, kita buat salah satu folder. Ini folder rekaman tadi, sorry. Ini aku ininya di folder ECS, terus di Laravel, Laravel lagi, Python. Nah, di sini ini folder apa ya? Folder Nico ya. Jadi ini aku kasih folder namanya code with me aja deh. Oke, terus ini kita kasih episode episode pakai episode lah kita ya. Ya, episode 1 gitu. Episode 1 ya udahlah, ini aja. Oke. Terus ini kita buka ya, kita buka bisa kita pakai paste, terus kita buat salah satu folder, satu folder lagi, kita bikin satu file ya. Pertama kita bikin file ininya. Jadi di video kali ini kita akan memakai contoh dua file ya. Yang pertama itu kita pakai yang namanya Jupyter Notebook ya. Nanti aku juga coba jelasin ke teman-teman bagaimana cara menggunakan Jupyter Notebook. Dan aku baru aja belajar tadi sore ya, di lab Vibrastik itu ada pelatihan Python, tadi baru aja aku masuk. Terus ada juga kita pakai file Python deh kayak gitu. Jadi misal aku namanya pakai touch dot sorry, jadi untuk membuat file itu kita pakai kata touch. Terus untuk membuat filenya kita ini main.py. Harusnya kalau gini sudah ada muncul kan. Oke, terus kita buka pakai Visual Studio Code, tinggal pencet code aja terus titik. Titik itu berarti ya buka VS Code di folder itu. Oke, sudah muncul. Dan ini, oh kayaknya tadi salah ini ya, kayaknya tadi pakai koma, harusnya kita pakai ini. Kita ulangi. Oh ya kan tadi pakai koma. Yaudah, ini kita buat aja lagi satu. Nah, langsung muncul teman-teman. Ini aku gedein aja. Oke, jadi seperti inilah tampilan yang akan kita pakai. Jadi sebelumnya ya, untuk menjalankan file Python itu kita tidak perlu pakai kayak tombol plus ini. Kita nanti pakai bawaan dari VS Code-nya ya. Jadi pertama ya udah, oke sekarang kita di sini tutorial, dan kita sebenarnya nggak terlalu apa ya, mengacu dari sini gitu. Kita bisa coba cari sumber-sumber yang lain. Oke, jadi Python itu bisa buat web development ya teman-teman, di server side-nya, terus di software, terus MTK, sama system scripting. Jadi Python ini rata-rata orang tuh makanya buat data analis, data science, data analis, sama buat machine learning juga, setauku ya. Dan itu dipandu sama di apa namanya, ditemani juga sama bahasa yang namanya R. Ini ada R nih, itu buat data science sama data analysis. Aku kurang paham karena aku bukan major ya, apa fokusnya di web ya, jadi kurang paham. Nah, Python ini sebenarnya aku juga ngajari kalian buat paham dengan basic pemrograman kayak gitu.
Oke, jadi pemrograman itu ya, yang aku pahami itu terkait input sama output ya. Jadi inputnya apa, kita outputnya apa kayak gitu. Dan ini tuh kita selesaikan dengan yang namanya problem solving kayak gitu. Nah, problem solvingnya itu bagaimana ya kita dengan menuliskan kode-kode di di text editor seperti ini kayak gitu. Oke, jadi yang pertama itu kita hello world dulu. Hello world dulu ini kita mengetes apakah file kita ini tuh berjalan ya. Jadi yang pertama itu kita di sini example-nya nih. Ada print hello world. Ini kayaknya kurang gede ya. Gini aja deh. Nah, print hello world. Print itu maksudnya kita mem, memanggil sebuah fungsi. Print ini sebenarnya adalah fungsi bawaan dari Python ya. Aku kurang paham apa namanya. Ya, mungkin built-in function ya, aku kurang paham. Tetapi bukan tetapi sih, ini tuh menandakan bahwa kita itu pengen si Python ini ngomong hello world kayak gitu. Ya, di bahasa pemrograman lain itu beda-beda. Kalau JavaScript itu ada console log, kalau di PHP itu ada echo atau vardam, kalau di C itu ada cout, sama si DC juga. DC itu ada printf atau apa ya, aku lupa. Kayak gitu. Nah, kalau di Python itu kita nulisnya print kayak gini. Kalau kalian sudah install ya di Visual Studio Code itu sudah ada ini Python in apa ya, IntelliSense gitu, apa yang namanya apa. Nah, ini tuh sudah apa ya, harusnya sudah ini ya, sudah kayak install ya. Itu tuh berguna banget bagi kalian. Jadi misal aku tulis print, nah itu tuh sudah akan muncul langsung ya. Dan terus kalau kita mau apa ya, mengeluarkan, mau ngeprint, kita ngomongnya ngeprint ya di sini. Kita sepakat nih ngomongnya print ya. Kita mau ngeprint string ya. String itu kan dalam bentuk kata-kata gitu kan. Misal kita mau gini atau gini atau gini, itu nanti munculnya bakal kayak gini di apa, di Python ya kayak gitu. Python akan mengeluarkan kayak gitu. Nah, caranya bukan caranya sih, ini kita misal hello world. Hello world ini kayak semacam apa ya? Mungkin standarisasi buat ngecek gitu apakah program ini tuh berjalan di komputer kita atau tidak kayak gitu. Nah, kalau sudah selesai, kiranya pakai titik koma enggak? Enggak, kalau Python enggak pakai titik koma, men. Jadi dia tuh benar-benar simple kayak gitu. Nah, untuk memanggil file Python ya, ya kita ekspektasinya adalah si Python ini mengeluarkan kata hello world kayak gini, ya kayak gitu, kayak gitu. Nah, caranya adalah kita tinggal ketik Python, atau mungkin kalau nggak bisa kalian ketik 3 ya. Tapi kalau di aku kasusnya pakai kata Python, aku nggak paham kenapa kok kayak gitu. Tapi di sini ini gitu, main.py, file kalian kayak gitu. Dan pastikan ini ada di folder yang sama kayak gitu. Nah, kalau sudah, ini kita enter dan muncul hello world kayak gitu. Nah, ini misal kalau aku ini, misal, oh sorry, misal kalau aku buat print lagi, ya, misal ini tulisannya jika bisa begini, maka bisa begitu. Dan ini kalau aku, oh, nah hello world, jika bisa begini, maka bisa begitu. Ya, seperti itu. Karena printnya 3 kali, seperti itu. Jadi, printing itu termasuk apa ya, jadi paling basic lah gitu. Kalau di JavaScript ada yang namanya console log gitu. Tapi di sini nggak bisa ya teman-teman karena ini Python gitu. Oke, kita sudah selesai di intro. Terus sekarang kita ke get started mungkin ya. Get started maksudnya apa? Oh iya, ini tadi kita ngecek file Python. Nah, ini kita cara outputnya itu sebenarnya benar ya, kayak tadi itu. Oke. Nah, kalau Python command did not work, you can try py. Jadi mungkin kita bisa coba ya. Oke, py main.py. Oh ya, juga bisa. Jadi di py atau main.py ya. Oke, oke. Dan kalau kalian misalnya nggak mau buka text editor, tapi kalian mau buka lewat CMD, bisa.
Kalian bisa lakukan kayak gitu. Contohnya aku misal kayak CMD nih. Kalian misal malas aku pengen pakai Python tapi di CMD bisa. Jadi kalian tinggal ini Python. Ini namanya interpreter dari Pythonnya itu. Jadi ini tuh sebenarnya Python ya. Jadi kita print, kita ini hello world kayak gitu. Sama, tetap tetap sama. Tapi kita akan pakai itu, kita akan pakai text editor. Oke, terus sintaksnya adalah kalau di Python itu rata-rata itu contohnya seperti ini. Indentation. Jadi indentation itu sangat penting ya. Karena kalau di JavaScript ya, contohnya ya. Misal aku bikin file JavaScript ya di sini nih boleh lah main.js misal. Karena kalau di JavaScript eh mohon maaf. Kalau di JavaScript itu kita tuh nggak pakai indent ya. Kita tuh pakai kayak gini, apa namanya? Buka tutup tutup kurung, buka tutup kurung, keriting kayak gitu. Jadi misal kalau aku mau bikin if else ya, misal aku oh sorry kalau Java kan let a sama dengan 10 terus let b sama dengan 20. Terus aku mau misal mau ngeprint kalau mereka true, if a itu kurang dari b maka clg benar, else clg ngawur kayak gitu. Nah, kalau ini kalian lihat ya, ini tuh ada kayak apa namanya buka tutup keriting kayak gitu. Aku nyebutnya buku tutup keriting ya. Dan ini kalau kita jalankan misal node in .js salah benar ya ya karena emang benar kayak gitu. 10 kurang dari 20 oke benar. Nah kalau di Python ya kita nulisnya nggak kayak gini, nulisnya itu ini sebagai apa ya, introduction aja teman-teman. If else itu apa nanti aku jelasin. Caranya kita menulis seperti ini di Python ya, itu tuh berbeda teman-teman. Jadi deklarasi variabel ya, ini kan ini aku komen deh. Ini aku komen ini deklarasi variabel. Oke. Nah, kalau deklarasi variabel di Python itu beda. Kita nggak ada kayak apa ya, let ini kan membuktikan kalau si variabel ini boleh diubah ya. Tapi kalau di Python itu tuh kita tinggal mengetikkan apa namanya? Ya variabel biasa gitu. Misal A sama dengan 10 kayak gitu. Sesimpel itu ya. Dan B sama dengan 20. Sesimpel itu. Kalau di C++ nulisnya itu tuh harus kayak gini, string A sama dengan 10. Oh sorry kok string sih, integer ya, A sama dengan 10 kayak gitu. Tapi kalau di Python kita cukup kayak gini. Terus sorry, B B sama dengan 20 kayak gitu. Nah, oke. Cukup sampai sini ya. Terus misal kok kita print ini B, oke, work ya kayak gitu. Dan ini misal kita mau pakai if else ya gitu. Jadi kita tidak pakai tutup keriting, kita pakai yang namanya indentation. Indentation itu kayak kalau kalian tab itu nanti agak agak nyerong ke sana gitu tulisannya. Contohnya kayak gini, if a a itu kurang dari b, kita nggak pakai kayak gini ya, kita pakainya titik dua kayak gini. Terus nanti kalau kita enter dia ke indent secara otomatis karena Python sudah tahu akan seperti apa kayak gitu. Maka print, oh sorry, oh, oke benar kayak gitu. Nah di else nya nih kita kasih ini lagi print salah kayak gitu. Oke, benar ya, sip. Seperti itu ya. Berfungsi ya. Lihat perbedaan antara Python sama JavaScript. JavaScript itu ibaratkan apa ya? Bahasa pemrograman yang cukup umum digunakan lah kayak gitu. Contoh di sini PHP agak mirip ya tapi ini kayak gini. Tapi kalau di PHP ada dolarnya di sini kayak gitu. Sebenarnya agak sama PHP sama Python, cuman lebih praktis Python kalau dalam masalah sintaks kayak gitu.
Oke, kalau sudah selesai, ini kita ini aja, nih file JavaScript-nya aku hapus, kan kita nggak akan pakai JavaScript ya di sini, kita nggak akan main JavaScript. Oke, sintaksnya seperti itu. Terus variabel udah tadi jelasin. Comment itu adalah baris yang itu tidak akan tereksekusi kayak gitu. Seharusnya kalau ini tereksekusi misal ya, ini bakal error. Lihat kan seperti itu. Tapi ini kalau kita komentari itu kan itu. Komentar itu maksudnya menonaktifkan kayak gitu. Jadi misal kalau B ini aku nonaktifin gitu. Oh ya, by the way, kalau kalian yang mau kayak otomatis gitu, ini kan harus mencet tanda apa namanya? Tag ya, apa ini namanya? Hashtag ya, hashtag. Itu kalau kita di VS Code di satu line kayak gini ya, di satu line kayak gini, itu tuh tinggal pencet control slash. Slash itu yang ini nih, yang kayak gini. Nah, ya, kayak gitu. Ini bisa kita nyalain, matiin kayak gitu. Jadi ini kalau kita misal iniin ya error kayak gitu karena loh name error name is not defined karena memang kita matikan kayak gitu ya kan. Oke, sip. Nah, kalau sudah ya udah. Oke, cukup di sini. Apakah ada pertanyaan? Ya, karena kalian tidak bisa secara live streaming, ya jadi ya udah. Komen sudah ya. Variabel, oke, variabel itu. Oh ya, aku mau kasih tahu kalau di ngoding itu biasanya ya. Kalau komentar itu juga bisa apa ya, jadi dokumentasi. Jadi misal eh, apa ya? Kan program itu adalah sesuatu yang mengerjakan sesuatu gitu kan. Ya, kayak gitu. Jadi ada kayak kita bisa apa ya? Meng, misal ada orang lain yang masuk program kita kayak gitu. Terus kita mau ngajarin dia bagaimana apa ya cara program itu bekerja kayak gitu. Tapi in case kalau misal kita lupa, kita tinggal bikin komentar kayak gitu. Sebelumnya kayak gitu. Contohnya misal step satu deklarasi variabel misalnya A sama dengan X deh, X sama dengan 100 kayak gitu. Oh, sorry. Step 2 print variabel X gitu. Jadi kita print X. Oke, ya kayak gitu. Seperti itu. Itu gunanya komentar. Dan itu penting ya. Jangan sampai diremehkan lah ya, kayak gitu. Python variable. Python has no command for declaring a variable. A variable is created the moment you first assign a value to it. Kayak gitu. Oke. Jadi variabel ini bisa dalam bentuk angka atau dalam bentuk string. Kayak gitu. Ini kan integer atau string. Kayak gitu. Jadi misal X sama dengan Faiz gitu. Terus Y sama dengan 20. Jadi misal aku mau ngeprint umur umur X gini nggak sih adalah sorry apa benar seperti ini oke benar. Jadi koma ini maksudnya apa ya, instead of kita nulis gini ya, eh, umur Faiz adalah 20, kita bisa menggunakan variabel di dalam fungsi print ini. Gimana caranya? Kita tinggal kayak gini ya. Terus kita kasih koma. Koma ini ibaratkan apa ya? Jadi itu kayak pemisah antara string dengan variabel kayak gitu. Dan ini tuh sudah termasuk yang namanya spasi. Kalau di bahasa pemrograman lain, ya ini tuh belum termasuk spasi kayak gitu. Misal apa X gitu, ya. Nah kalau sudah, ini coba kita tes umur Faiz kayak gitu. Sudah seperti itu. Jadi jadi cara bacanya adalah Python tolong panggilkan saya umur dan variabel X kayak gitu. Umur variabel kayak gitu. Oke, kalau sudah dan kita lanjut, cara melanjutkannya adalah kita pakai koma juga. Terus kita
buka titik petik kayak gitu adalah titik apa koma nomornya kayak gitu, seperti itu teman-teman. Jadi kayak gitu cara pemakaiannya. Oke, terus apa nih? eh casting, casting itu apa? Oh, nggak penting, bukan nggak penting sih, itu nggak termasuk ini case sensitive. Ya, jadi kalau variabel yang nama apa ya, case sensitive itu apa namanya, variabel dengan angka apa huruf yang sama, tapi dia tuh misal ini kan huruf kecil lah, terus ini tuh dia huruf besar, jadi nanti dia nggak bakal ketiban kayak gitu. Nah, contohnya misal nih, ini kita ngomongin variabel juga. Aku punya variabel x namanya 10, isinya 10 gitu. Terus terus aku deklarasikan lagi variabel x dengan isinya 30 kayak gitu. Nah, kalau aku print, apa yang akan terjadi? Gimana yuk? Yang keluar 10 atau 30 menurut kalian? Ya jelas 30 ya. Karena kenapa? Karena oh sorry, nggak kelihatan ya tadi. 30 kan? Yep, seperti itu. Mengapa seperti itu? Karena program ya itu tuh dibaca dari atas ke bawah seperti itu normalnya gitu. Tapi kalau ada OOP sudah beda lagi gitu. Tapi OOP juga dibaca dari atas ke bawah sih. Nah, kalau kalau coding apa codingan itu dibaca dari atas ke bawah ya. Jadi sebenarnya kalau kita taruh brandnya itu di sini, yang keluar tuh 10 dulu baru 30. Lihat kan? Seperti itu. Karena variabel x itu sudah ditiban sama sama 30. Jadi awalnya itu dia 10. X itu awalnya 10 tapi ditiban sama ini jadi 30. Seperti itu. Ya. Misal awalnya ini tuh nama nama kucing misalnya bodak. Seperti itu. Yang keluar nggak akan bodak, tapi tetap 30 karena dia ditiban. Seperti itu. Tapi ini kalau kita taruh di atas ya, yang keluar tetap bodak. Seperti itu. Oke? Paham seperti itu. Ini basic pemrograman teman-teman. Jadi kalau yang ya masih ini skip aja kalau gampang ini. Nah, ini ada assign multiple values variable names misalnya. Nah, nama variabel itu tidak boleh spasi teman-teman, nggak bisa kayak gini. Ini bakal error. Kalau kalian mau naruh space misal kayak nama lengkap gitu sama dengan siapa gitu kan. Kalau di bahasa pemrograman biasanya itu tuh tidak menerima namanya apa namanya spasi gitu. Jadi bisa kalian ganti dengan underscore ya. Misalnya contohnya nama aku lah misalnya. Atau bisa juga kalian kasih camel case. Jadi huruf apa sorry kata pertama itu pakai pakai huruf kecil. Kata kedua itu depannya itu case sensitif. Contohnya kayak gini. Misal ini contoh juga kayak gitu. Kalau di bahasa pemrograman biasanya kayak gitu. Ada juga yang kayak gini. Nah, illegal variable names nih ada nih. Itu tuh variabel itu tidak boleh diawali dengan angka kayak gitu. Sebenarnya seperti itu. Terus pakai dash kayak gini. Nah, sama spasi. Tidak bisa. Nih, camel case, terus ada Pascal case, terus ada snake case. Nah, snake case itu kalau pakai yang namanya underscore kayak gitu. Assign multiple values. Let's go. Nah, di sini sorry, untuk menghemat apa ya coding ya, kita juga bisa menggunakan yang namanya multiple values assignment. Jadi kita nggak perlu nulis kayak gini, misal x sama dengan ikan, terus y sama dengan ayam, terus z sama dengan apa kucing misal. Ini terlalu memakan banyak memori ya sebenarnya, walaupun
nggak akan ngerusak laptop kalian ya. Tapi untuk simpelnya tuh kita bisa tulis dengan seperti ini. Bisa ikan, oh sorry, ayam, ini kucing kayak gitu. Nah ini kalau misal kita print satu-satu, dia bakal muncul. Lihat, berjalan kan seperti itu. Oke, lanjut. One value to multiple variables. Jadi kalau misal kita contohnya kayak gini, itu misalnya daging gitu. Nah, kalau misal kita taruh kayak gini, x sama dengan y, ya, atau kebalik ya, y sama dengan x. Oke, kita print y, yang muncul adalah tetap daging kayak gitu. Kenapa? Karena kita mendeklarasikan kalau y itu sama dengan apa yang ada di dalam x kayak gitu. Seperti itu. Dan ini tuh juga berlaku buat kayak gini, lurus kayak gini. Misal x sama dengan y sama dengan z sama dengan sama dengan HP Oppo kayak gitu. Yes. Dan ini kalau kita X, kita print Y, dan kita print Z, itu tetap sama. Oh iya, minute kok nggak bisa? Kenapa tidak bisa? Apa yang salah? Oh, bisa, bisa, bisa. Sorry, sorry. Dia bisa kok. Nah, 3 kali kan? Seperti itu. Oke, lanjut. Dan ini kita bisa, ini nanti aja deh. Kita pakai list sama tuple itu nanti aja. Terus output variable ini apa nih? Python is awesome. Oh iya, yeah. Sama-sama ya kayak tadi. Nah, ini sama separated by a comma kayak gitu. Jadi nanti dikeluarnya Python is awesome kayak gitu. Nah, bisa juga pakai plus kayak gitu. Dan kita di sini juga bisa menggunakan fungsi aritmatik. Fungsi apa lagi? Operator aritmatik. Contohnya kayak plus, minus, kali, bagi, modulus, dan apa ya, pangkat kayak gitu bisa. Gitu. Ini basic aritmatik ya. Contohnya kayak misal X sama dengan 100, Y sama dengan 200. Kalau kita mau mencari jumlah dari X dan Y, ya sebenarnya tinggal kita tambah jadi 300 ya. Tinggal kita tulis kayak gitu. Tetapi kalau di Python itu ada teknologi yang namanya assignment opera apa ya? Aritmatik, operator aritmatik apa ya? Aku lupa namanya kayak gitu. Operator aritmatik kayak gitu. Jadi ada, ini aku komentar aja ya. Ada plus, ada minus, ada kali. Kali itu pakai bintang, nggak pakai x ya. Kali, bagi, modulus, sama operator yang lain itu kayak operator bitwise, sama operator kayak eh, gerbang logika kayak and or itu ada lagi kayak gitu. Nanti kapan-kapan aku jelasin. Jadi contohnya misal kita mau menjumlahkan ini. Ada beberapa cara sebenarnya. Tapi aku akan menyebutkan 2 cara. Yang pertama itu kita langsung print aja X tambah Y. Karena kalau mereka bukan string, ya, itu tuh itu langsung dijumlah kayak gitu. Lihat, langsung dijumlah kan? Coba ini. Sebentar. Sorry, aku tadi hampir hampir mesin ya. Nah, selain kita menaruh print apa? Ngeprint langsung X plus Y, kita juga bisa mendeklarasikan dia di dalam satu variabel jumlahnya. Misal Z sama dengan X plus Y. Begitu. Kalau kita jalan nih, tetap berjalan seperti itu. Oke, cukup sampai di situ. Oke, dan di sini, nah, contohnya kalau misal dia digabung antara nomor sama string, number sama string, coba ya. Mari kita coba. Misal X sama dengan 20, Y sama dengan kucing. Terus kalau misal kita assign dia di dalam suatu variabel, terus kita print error gitu. Atau mungkin coba kita pakai cara yang lain ya. Error ya. Seperti itu. Nah, kalau misal di sini juga
Harusnya dia error. Oh, sama ya? Oh, bukan pakai ini. Kalau pakai plus iya memang error, tapi kalau ini pakai koma, dia akan mengabaikan kayak gitu. Sip, itu sorry ya. Terus global variables. Nah, ini aku belum tahu nih tentang ini. Mari kita baca-baca dulu, guys. Oh, kalau ini sudah ada pengenalan dengan function, guys. Ya, jadi nanti aku coba ini. Aku coba kasih tahu tentang global variable. Jadi ada pakai kata ini namanya global. Jadi misal kita membuat sebuah fungsi, teman-teman ya. Lagi-lagi adanya indentasi x sama dengan 10. Tapi ini dia di global ya. Global x kayak gitu. Sini kita print. Nggak bisa. Sebentar. Kita ini ulang aja. Oh, harus dijalankan dulu fungsinya. Maaf. Sorry, sorry. Baru mau kayak gitu. Harus dijalankan dulu fungsinya. Nah, fungsi itu apa? Nanti sabar, teman-teman. Oke. Terus kita lanjut ke data types. Ini sudah setengah jam, teman-teman. Oke. Oke, jadi menurut W3 School ya, itu data types, built-in data types, itu ada text type, string, terus ada numeric types yang ada itu integer, float, sama bilangan kompleks. Terus sequence type itu ada namanya list, tuple, sama range. Terus ada mapping type namanya dictionary. Terus set type itu ada namanya set sama frozen set. Ini aku juga belum terlalu paham. Nanti kita belajar bareng-bareng, teman-teman. Santuy kan, code with me aja. Terus ada boolean type. Nah, boolean itu entah itu true atau false ya. Terus ada binary type, bytes, byte array, memory view, sama non type ya, non type lah kayak gitu. Nah, untuk mencari sebuah sorry. Oke. Untuk mencari atau mengetahui sebuah tipe dari variabel ya, itu tuh kita pakai kunci yang namanya type. Kalau di JavaScript itu type of kalau nggak salah. Itu juga termasuk operator apa ya, aku lupa. Ya itu kayak gitu. Sebentar cek HP dulu. Halo Muhammad Faisal Madani. Oh, sebentar teman-teman ya. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Sorry, tadi hmm, hmm. Oke, jadi kita coba nyari type datanya, data type ya. Oke, jadi sorry sorry. Oke, jadi misal kita x sama dengan x lagi. Kita kita ini aja namanya variabel. Variabel apa? Misal variabel kita kasih nama ya udah sih x aja. Nggak ribet-ribet amat kan. Oke, x10. Terus kita mau tahu type datanya itu berapa? Type ya type x. Terus kita ini int ya. Dia ininya int, integer kayak gitu. Nah, ini kalau misal tak ganti misal contohnya kucingku belang tiga misalnya. Nah, ini kalau tak iniin sorry, ya kelihatan str ya. Str itu berarti string kayak gitu. Oke, kalau sudah sesimpel itu. Kalau kalian mau nyoba-coba yang lain, monggo, monggo banget. Ini linknya sangat gampang buat diakses ya. Terus Python numbers, ada integer, float, sama kompleks. Jadi kalau integer itu dia nggak ada koma-komaan. Kalau float itu dia ada koma. Kalau kompleks itu dia imajiner. Gitu. Ada satu c, dua k, segala macam. Aku nggak paham. Kayak gitu. Nah, lihat kan? Kompleks ya kayak gini. 3 tambah 5c kayak gitu.
Nah, misal kalau kita mau nge-convert integer ke float ya, kan integer itu tuh dia tanpa koma ya, ya kan? Nah, kalau kita mau ngambil dia koma, misalkan 2, 2 itu kan 2,0 ya. Oke, kayak ini. 2 itu kan sama dengan 2,0 ya. Nah, kalau di integer, dia tuh hanya dideklarasikan dengan 2, angka 2 gitu. Nah, kalau float, dia itu ditulisnya itu 2,0. Walaupun sebenarnya itu dia 2 gitu, tapi di float ini, kalau di pemrograman, itu tuh dia namanya float dengan nilai 2,0. Contohnya kayak gitu. Nah, kalau misal kita iniin di sini ya, misal aku punya variable x yang namanya 22 deh, ya, atau 5 lah. Dia ini kan integer ya. Contohnya misal kayak gini. Type x. Dia kan integer. Sorry. Dia integer ya. Nah, kalau kita mau jadiin dia itu float ya, pertama tuh kita mungkin bisa deklarasikan dalam satu variabel, kita jadiin float gitu. Ini kita deklarasikan ke variabel y, dan ini kita kasih fungsi yang namanya float, terus kita masukkan variabel x di dalam situ. Nah, ini otomatis ya, dia tuh akan menjadi float, teman-teman. Coba kita cek ya. Oke, seperti itu ya. Dan kalau misal ya kita print ini y-nya, lihat 5.0 ya, 5.0, bayangin. Terus tapi kalau ini kita bandingkan dengan x, lihat 5 dan 5.0, yang ini tuh integer, yang ini tuh dia float kayak gitu. Nah, contoh misal lagi kalau x-nya itu sama dengan 9,34, sorry, kok masih 345 kayak gini, ini kan dia apa, teman-teman? Yep, betul, dia float. Nah, kalau misal kita mau jadikan dia integer, berarti istilahnya kita tuh mau membulatkan ya, membulatkan, tapi itu belum ada yang membulat ke atas atau ke bawah kayak itu, ke kecil atau ke besar. Nah, kalau di itu kita deklarasikan variabel dulu, terus kita jadikan di integer. Jadi kita ini aja x-nya, kita print. Yap, lihat kan jadi 9 seperti itu. Nah, ini kalau misal kita ini ke misal nilainya segini, tetap jadi 9 kayak gitu. Karena ini agak bukan yang floor sama seal gitu. Itu nanti bisa. Nah, untuk kompleks, belum kompleks, aku nggak dulu lah. Yang penting kita apa namanya, baca yang tadi dulu, baca yang tadi itu dulu. Sini castingnya apa nih guys? Casting itu adalah, misal mengintegerkan dan memfloatkan. Ada juga bisa mengstringkan ya. Jadi kalau mengstringkan itu kan sebenarnya ini. Kalau apa bedanya ini sama ini? Ya, ini tuh dia integer. Tapi kalau dia ini string, karena dia ada apa ini namanya? Tanda petik ya, tanda petik. Dia ada tanda petik ya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau jadikan dia string si x ini ya, kita tinggal ini aja, kita assign di str, str ya sih. Oke, terus ini kita coba kita print. Oh sorry, yeah. Oh sorry sorry, ini kita cari apa namanya, type-nya ya. Sorry, yeah. Nah kan, oh nggak kelihatan, string ya. Seperti itu teman-teman. Jadi dia itu adalah string teman-teman. Oke. Terus strings ya sudah ya lah ya, sudah aman. Nah, ini untuk apa namanya, mencari kayak ngeprint itu sebenarnya kurang penting sih menurutku ya. Looping through string. Oke, misal ini nanti kita akan bahas kok di looping ya. Terus ada string length. Oh, ini length ini penting nih teman-teman. Jadi misal aku ada variabel yang namanya nama quest. Terus kita tuh mau nyari ini tuh berapa karakter gitu, berapa length-nya itu berapa gitu.
Jadi caranya adalah kita assign dulu mungkin di variabel B ya, line line A gitu. Terus kita print. Oh, nggak bisa ya, harus langsung di print. Kadang Python kayak gitu. 14. Ini mungkin coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, sip. Betul, dia ada 14 karakter seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Oke, apalagi? Check string. Oh, oke, paham. Jadi kita tuh mengecek apakah ada kata itu di dalam sebuah string kayak gitu. Kalau stringnya panjang, misal aku mau ini tentang eh, story lah gitu. Misal eh, ada kucing di balik batu yang sedang menunggu belalang salah. Nah, untuk mencari apa namanya mengetahui bahwa eh kira-kira ada nggak sih kata kata kucing atau kata belalang itu di dalam variable story. Caranya adalah kita pertama kita langsung print, terus di sini itu kita ini, jadi kita deklarasikan free-nya, apa deklarasikan variable yang mau kita cari. Contohnya eh, belalang in story. Oh sorry, gitu. Nanti ngapain pakai titik koma? Nanti isinya akan true. Sebentar. Oke, jadi hasilnya itu true ya teman-teman. Kenapa? Karena dia ini mengeluarkan boolean kayak gitu. Ya entah true atau false, satu atau nol kayak gitu. Misal aku mau nyari anjing gitu, kan dia nggak ada tuh apa hasilnya false ya, karena memang nggak ada anjing sama anjing di sorry anjing di variable story kayak gitu. Oke, terus apalagi nih? Use it and if statement. Ya betul. Jadi kita pakai if else nanti di sini kayak gitu. Nah, ini kalau ke Python ya, karena nggak semua semua bahasa pemrograman itu ada kayak begituannya, kayak gitu. Oke, jadi kayaknya untuk basic-basic pemrograman kayak gitu. Jadi yang intinya ya, kalau di Python itu atau di pemrograman secara umum ya, itu tuh ada caranya kita mendeklarasikan sebuah variabel gitu. Misalnya contoh 10 atau B sama dengan ini adalah variabel. Terus bagaimana kita menggunakan print, contohnya kayak print A misalnya kita jalankan gitu. Terus tadi itu kita belajar tentang data types ya. Data types itu di masing-masing bahasa pemrograman itu beda-beda ya teman-teman. Intinya kita itu mencari bagaimana caranya kita mengetahui apa tipe data dari sebuah data gitu. Misal X sama dengan kucing gitu ya. Terus ini kita cari type-nya ya. Ya kelas dia tuh ininya string str gitu. Oke, mungkin apa ya, ini mungkin episode satu ya teman-teman, karena ini sudah terlalu lama ya. Mungkin nanti kita bakal lanjut di apa ini, if else ya, kita langsung masuk ke if else aja gitu. Oh sorry, kita masuk ke operator lah habis ini, karena boolean tadi sudah, string sudah, number sudah. List sama tuples ini nanti akan kita pelajari di itu, karena dia ada kaitannya sama array gitu. List, tuple, set, tag, dictionaries kayak gitu. Dan itu nanti akan ada video yang terpisah lah istilahnya kayak gitu. Nah untuk ke depannya aku mungkin akan pakai yang namanya Jupyter Notebook teman-teman. Jupyter Notebook ini tuh sebenarnya ya itu adalah notebook ya, ini kayak notebook, dia itu kayak buku tulis tapi itu buat Python. Dan kalau di file main.py yang tadi itu kan yang kita pakai itu kan dia kan akan menjalankan satu file itu ya. Nah, kalau di Jupyter Notebook ini dia bisa menjalankan berbagai macam kode di dalam satu file kayak gitu. Jadi misal di satu shell nih apa di satu kotak ini tuh ada kode gitu. Terus kita punya kode lain di bawahnya dan untuk satu kotak yang lain. Nah, ini kalau kita menjalankan kotak yang pertama itu tuh
akan berjalan, tapi yang kotak 2 itu tidak akan berjalan. Contohnya kayak gini, sebentar aku bukain dulu. Jadi ini adalah ilmu yang aku dapatkan dari pas aku belajar di Vibrasik tadi, gitu. Ini keren-keren banget teman-teman, serius. Jadi pas aku belajar ya, ini aku tutup dulu. Bisa nggak? Oke, terima kasih. Kita open with code. Oke, jadi ini ya, tadi Python training ya. Mungkin bisa aku ini dulu. Oke, jadi ini semuanya Python teman-teman. Dan ini adalah kalau Pak di Python, oh sudah jangan ini sudah lewatin saja dan ini meme-nya sudah ini. Karena ini aku gabut ya. Jadi kalau misal ya contohnya kayak gini tadi. Kita kan eh, belajar tentang variabel ya teman-teman ya. Dan itu tuh kalau misal ini kita jalankan ya, itu tuh hanya menjalankan kode yang kayak gini. Sebentar ini masih kalau ini kita ini ada. Sudah. Oke, jadi ini kalau kita jalankan, sorry. Nah, dia hanya 10. Dan kode yang di bawah ini ya, ini kan ada kode-kode lainnya, ada pakai menampai segala macam itu kan ada and or juga. Itu tuh nggak berjalan dan hanya bisa yang jalan itu cuma yang ada di dalam sini toh, kayak gitu. Dan kita juga bisa menambahkan kayak apa ya namanya keterangan gitu. Misal menggunakan sort pada Python kayak gitu. Ini ada list kayak gini, terus di sort, terus di print kayak gitu. Terus ada juga menggunakan append pakai list kayak gitu. Terus play with variable misalnya kayak gitu. Nah, misal contohnya nih aku mau misal bikin sebuah apa ya? Sebuah kayak tadi tuh misal tadi kita belajar apa sih? Oh, data type ya misal ya. Misal di sini aku mau ngasih markdown ya, markdown ini ya kayak komentar kayak gini. Ya playing with and or mencari tipe data pada suatu data. Oke, kalau sudah ini kita cari, kita ketikkan misal X sama dengan oke mantap jiwa gitu. Terus yang Y itu sama dengan 90. Nah, misal kalau kita mau ngeprint ini tipe data dari variabel X adalah ya ini tuh bisa kita kasih type X kayak gitu. Terus ini kita taruh di ini. Dan ini kalau kita jalankan ya, ini kan sudah ada ya. Ini kalau kita jalankan, itu akan berjalan sendiri. Nah, ini lihat. Tipe data dari variabel X adalah string. Tipe data dari variabel Y adalah integer gitu. Sekocak itu, secanggih itu ya teman-teman. Jadi ini mungkin bisa jadi apa ya? Tambahan buat teman-temannya bagi kalian mau pakai Jupyter Notebook ya. Seperti itu dan kayaknya aku benar-benar nyaranin teman-teman buat pakai ini dan nanti instalasinya atau penggunaannya bakal aku jelasin lebih lanjut di video yang lainnya. Oke, karena ini sudah mulai 1 jam ya teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mau nonton sejauh ini ya. Mungkin sambil ngopi atau sambil minum atau sambil makan atau sambil ngobrol sama keluarganya atau sambil ngopi dan ngerokok di tongkrongannya masing-masing. Atau mungkin bucin sama pacarnya atau lagi main sama kucingnya atau lagi mandi atau lagi berak atau lagi jemur pakaiannya atau lagi mau berangkat kuliah atau lagi mau tidur ya. Apapun itu aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai sejauh ini. Oke, aku Faiz sebagai host kalian di channel ini ya. Mungkin aku tutup saja sampai sini dan jangan lupa untuk mengecek di video-video yang lainnya ya. Good with me yang selanjutnya di episode yang selanjutnya ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye teman-teman, thank you, kalian semua hebat, mantap, happy coding buat kalian semua.